Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Betapa bahagianya kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk boleh memuji, memuliakan Engkau di dalam mesbah doa ini Tuhan Yesus. Di dalam segala kesibukan waktu-waktu ini Tuhan begitu sempit. Namun kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada waktu untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Engkau tawan terus roh kami Tuhan. Hati kami untuk rindu senantiasa memuji, memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, seberapapun kami yang ikut di live ini pada malam hari ini, kami percaya Tuhan, kamilah orang-orang yang berbahagia. Untuk kami boleh ikut Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Engkau pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang boleh ikut di live ini pada malam hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semuanya yang bergabung pada malam hari ini. Dalam kesibukan kita Bapak Ibu, mungkin ada yang lupa, ya kan? Ini memang jam-jam ya mungkin nonton televisi, bermain game, tapi kita boleh mengambil keputusan untuk kita boleh masuk dalam mesbah setiap malam jam 8 sampai jam 9. Saudara, kurang lebih udah 9 bulan lebih ya, masuk bulan ke-10. Kita bersyukur kita boleh mengikuti mesbah ini. Saudara, Tuhan sangat menghargai ketaatan ya, kedisiplinan kita, waktu kita untuk boleh memuji, memuliakan nama Dia. Ya, kita buka dalam 1 Samuel 30. Ini pembacaan Alkitab 5 pasal hari ini. Saudara, ketika saya membaca tadi, ada sesuatu yang saya dapat ya. Mungkin Bapak Ibu juga, mungkin kalau kita bisa gantian yang bawa firman, mungkin saudara Bapak Ibu juga bisa dapat sebenarnya. Ya, kita buka 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ya. Saya mau 1 buat 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6 pembacaan Alkitab kita hari ini ya, yang 5 pasal. Ya, bagi yang belum baca, kalau 3 pasal dia belum sampai di sini ya. Masih di Keluaran ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, judul perikop Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, saya mau dapat di sini 6 bagian B. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, seberapa yang perihnya pergumulan kita di dalam hidup ini, kita boleh belajar lagi dari seorang Daud, saudara. Bagaimana dia mengantisipasi, bagaimana dia menenteramkan hati orang-orang yang bersama-sama dengan dia, saudara. Ya, karena di situ dikatakan, tapi ada sesuatu yang saya lihat yang luar biasa di sini, saudara. Ketika Ziklag itu terbakar, ya, biasanya saudara, orang, apalagi orang Amalek itu, saudara, orang-orang yang benar-benar tidak mengenal Tuhan, dikatakan
Saudara, saya melihat mereka itu, tawanan itu, perempuan-perempuan itu, termasuk ada istrinya Daud di dalam. Mereka tidak dibunuh, tapi hanya ditawan, saudara. Memang ditawan tidak enak. Tapi kalau dibunuh kan udah selesai, udah mati, saudara. Istilahnya udah zim. Tapi ada sesuatu di sini, saudara. Ketika Daud serta orang-orang sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Saudara, saya melihat di ayat-ayat sebelumnya, kadang semua laki-laki di situ dibunuh, perempuan dibunuh, anak-anak semua. Tapi perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, tidak ada yang dibunuh, saudara. Semuanya ditawan. Seandainya dibunuh, ya matilah semua itu, termasuk istrinya Daud di situ. Ada Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, ya. Dan mereka, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, di tua muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Saudara, paling tidak enak ditawan, ya, dijajah. Ini ditawan ini, mereka itu, ya bagaimana sih ditawan itu? Mereka tidak bebas lagi, mereka disuruh berjalan, digiring. Gimana lah, kayak digiring, nggak boleh ada yang menyimpang ke kiri ke kanan, pokoknya harus ya masuk dalam kumpulan. Disitulah mereka mungkin dikumpulkan dalam satu tempat, dan mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar. Saudara, betapa hatinya Daud. Saya yakin dia di situ, aduh, udahlah, udah habislah istriku serta anak-anak, udah habislah itu. Ternyata saudara, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Nah, ternyata masih ditawan, saudara. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, mungkin dalam pergumulan ini begitu banyak, apalagi di corona ini, saudara. Ya, sakit penyakit. Saya telepon ke Sumatera, batuk. Dari Jailolo juga batuk. Dari mana-mana telepon batuk, saudara. Batuk, flu, demam. Saudara, sekarang ekonomi juga lagi digoncang. Digoncang dan digoncang, saudara. Ya, mungkin ini saat ini yang dialami oleh Daud. Di sini kita melihat udah semua, udah komplit, saudara. Ya, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ya, itu dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, di situ saudara, suatu pasti masa-masa yang mencekam, masa-masa yang mengerikan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan perempuan Israel, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Saudara, sini kita melihat Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, saudara. Ya, kadang seperti ini mereka menyalahkan pemimpin mereka, menyalahkan Daud dalam hal itu. Ya, padahal mereka lihat sendiri apa yang terjadi. Ya, tapi apa tindakan Daud, saudara? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Itu kalau dibaca semua, saudara, sampai ayat 25 sangat panjang. Tapi saya melihat di situ, saudara, suatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Daud mengambil keputusan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin malam ini saya tidak terlalu panjang untuk menjabarkan ini. Tapi saya melihat ada suatu hikmat yang luar biasa, saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, saudara, kita hanya berseru kepada Tuhan di dalam segala pergumulan kita. Selalu saya katakan, kalau kita sharing pun dengan seseorang, mungkin saat kita sharing itu terobati. Tapi di saat kita lagi sendiri, saudara, disitulah. Nah, Daud di sini memberikan suatu teladan yang sangat luar biasa.
tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sangat luar biasa, saudara. Bahkan di situ dia, kalau lanjut terus ayat 7, lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abjatar dan bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abjatar membawa efod itu kepadanya. Itu intinya dia bertanya kepada Tuhan, haruskah dia menyerang gerombolan itu atau bagaimana, saudara. Di situ benar-benar Tuhan, ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan. Apa yang terjadi, saudara? Dia bisa lagi merebut istri dan anak-anaknya, karena puji Tuhan itu tidak ada yang dibunuh, ya. Tidak ada yang dibunuh satupun, semuanya hanya ditawan. Di situ kita melihat, saudara, akhirnya Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah kami mengejar gerombolan itu? Ya. Dan Tuhan berfirman, kejar. Engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, di sini, saudara, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang bersama-sama dengan dia. Saudara, kebayang gak? 600 orang yang mau melempari Daud. Itu istri kita sudah ditawan, bagaimana lah itu anak-anak kita, matilah itu semua. Tapi apa yang terjadi? Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, saudara, disitulah terletak kekuatan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan, kejar. Tawanan itu akan bisa dilepaskan semuanya. Ya, jadi di dalam perjalanan juga dari 600 orang itu ada juga yang lelah. 200 orang, saudara, 200 orang mereka lelah. Tinggal kalian di sini 400 orang yang mengejar, saudara. Di sini kita melihat, kalau nanti pada waktu boleh Bapak Ibu baca bagaimana saudara mereka dituntun Tuhan jalannya dengan ketemu satu orang, ya, yang mereka ketemu di jalan itu. Budak, siapakah engkau, dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Dari budak itulah mereka bertanya, kemana tadi mereka lari gerombolan itu. Akhirnya mereka, singkat cerita, saudara, mereka bisa melepaskan, ya, tawanan itu semuanya. Ya, di ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek, dan juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak dan perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudara, kalau saya melihat di sini, ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, disitulah terjadi mujizat, disitulah terjadi terobosan demi terobosan yang terjadi. Tuhan kasih hikmat. Tadi Bapak Gembala waktu memulai, Tuhan berikan hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan, untuk kita bisa mengerti, memahami akan firman Tuhan. Saudara, kita hanya menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan saat ini, saudara. Ya, jangan bilang, kita pendeta juga manusia. Ada saatnya juga lemah, ya, lelah, letih, lesu. Makanya setiap malam harus disetrum, saudara. Ya, kebetulan kami ada pagi juga keluarga ibadah pagi. Itu juga di-charge lagi pagi. Malam sebelum tidur di-charge lagi. Saudara, yang pembacaan Alkitab lagi, saudara. Begitu banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih bagi kita. Bagaimana kita mempergunakan handphone ini? Apakah kita pakai untuk main game? Ada firman Tuhan di dalam, saudara. Semuanya kembali kepada kita. Tapi intinya pada malam hari ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan Allahku, apapun yang terjadi saat ini. Kita harus mengambil keputusan, Bapak Ibu. Maka akan terjadi terobosan-terobosan. Dia bisa melepaskan semua tawanan, dan istrinya boleh kembali. Dan semua yang hilang pada mereka, dari yang kecil sampai besar, semuanya bisa diambil lagi, saudara. Apapun yang pernah hilang, itu bisa akan kembali. Ada amin? Ya. Jadi jangan kita sekarang ini, saya melihat memang akhir-akhir ini, saudara, sudah banyak yang menjual aset, saudara. Ya, mohon maaf, semuanya udah apa yang bisa untuk bertahan hidup, makan. Ya, tapi ada juga yang diberkati. Ya, ada juga yang beli mobil, ada juga yang menjual mobil. Makanya untuk segala sesuatu ada waktunya. Tapi saudara, percayalah, ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara, Tuhan pasti menolong.
Tuhan pasti, makanya dikatakan tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai yang besar. Mungkin saat ketika ditawan itu saudara, semua sudah dibawa, habis, sudah menyangkut nyawa. Ya, istri dan anak-anaknya sudah dibawa, tapi puji Tuhan, semuanya bisa diambil kembali. Satu orang pun tidak ada yang dibunuh sama orang Amalek. Itulah saudara pertolongan Tuhan. Ya, banyak proses yang kita lewati, corona sudah 2 tahun saudara. Jika kita masih ada sampai saat ini, ketika tawanan ini masih hidup semua, ya kita pun saudara, kita ini tawanan roh sebenarnya. Kita minta supaya kita menjadi tawanan roh. Ya, bukan tawanan seperti orang ini saudara. Ketika kita menjadi tawanan roh saudara, hati kita hanya terpaut kepada Tuhan. Kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, supaya kita tidak terlalu memikirkan dunia ini yang semakin hari tidak menentu ini saudara. Ya, kalau kita minta kita tawanan Roh Kudus saudara, hati kita itu senantiasa diliputi oleh Roh Kudus. Hati kita diliputi oleh kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita tidak ada waktu lagi memikirkan tentang yang sia-sia Bapak Ibu. Tidak ada lagi waktu kita untuk khawatir dengan pergumulan kita saat ini. Kita menguatkan, ya kita ambil keputusan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini juga menjadi bagi kita ya, renungan bagi kita pada malam hari ini. Tetapi aku, Ida, menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan akan mengadakan terobosan yang luar biasa. Apa yang sudah pernah hilang, itu bisa kita raih kembali saudara. Itu yang bisa kami bagikan pada malam hari ini. Kita bersyukur saudara, firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh Tuhan melihat bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Demikian juga kami pada malam hari ini. Di dalam segala pergumulan kami, apakah sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah finansial, apapun itu Tuhan. Mungkin masalah rumah tangga, masalah apapun Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami percaya ada jalan keluar. Kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong kami. Sebagaimana Tuhan menolong Daud dan kumpulannya Tuhan. Tuhan menolong begitu luar biasa Bapa. Kami percaya dalam segala pergumulan kami, dalam segala persoalan yang kami hadapi Tuhan, Tuhan juga sama menolong kami. Tuhan Daud, Tuhan kami adalah sama. Terima kasih Tuhan. Kami responi firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya terobosan demi terobosan akan terjadi. Apa yang pernah hilang Tuhan, bisa Tuhan kembalikan lagi. Jika kami terus sungguh-sungguh, terus datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.